dia tidak punya niat untuk melakukan itu. Secara objektif itu memang sudah, kalau orang melakukan itu berdosa. Tetapi karena ketidaktahuan dia melakukan itu, nah itu disebut nanti di kemudian hari disebut dengan dosa objektif. Kalau kita dibandingkan dengan misalnya kasus pembunuhan yang terencana dengan tak terencana, ya bisa seperti itu ya. Akhirnya bisa ke sana. Tetapi kan membunuh itu secara objektif apapun itu adalah dosa. Nah, kan orang membunuh itu misalnya kan sengaja dan tidak sengaja. Kalau direncanakan, ya itu kan jelas. Tetapi kalau suatu saat karena membela diri atau ini ada unsur-unsurnya. Atau misalnya nanti kan kaitannya dengan dosa ini, misalnya kayak dosa najis. Dosa najis itu misalnya kalau orang menyentuh barang najis, secara objektif kalau orang menyentuh barang najis itu ya dia ikut najis. Tetapi ketika dia menyentuhnya itu tidak diketahui oleh dirinya, itu secara objektif kena najis dia. Terus di kemudian hari mungkin ada orang mengingatkan, kamu kemarin itu menyentuh itu ya? Nah, berarti dia bisa begitu juga. Kesalahan yang tidak sengaja termasuk di dalamnya semua kasus ritual yang tidak dapat dihindarkan. Misalnya adalah menguburkan orang mati, menyentuh jenazah, itu sebenarnya termasuk secara objektif najis. Dulu pikirannya orang begitu. Jadi beda dengan sekarang, gitu ya. Tidak. Makanya kan ada orang yang tahu masih kita lihat misalnya masih ada sisa-sisanya orang Chinese itu. Masih ada. Kalau orang Chinese, saya kasih contoh. Dia kalau apa itu namanya masuk ke rumah duka, itu sudah ditulis. Wah, siapa-siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh ngantar sampai kuburan, tetapi siapa yang tidak boleh ngantar sampai kuburan. Jadi hanya boleh di tempat doa. Itu ada peraturan-peraturan yang sangat ketat begitu. Pembunuh belum pakai. Ya mungkin sudah tradisinya bukan semua suku, Itu saya selalu lihat itu dulu kalau di Karitas Palembang itu selalu ada kertas putih itu tulisan. Jadi seorang mau masuk ke rumah duka itu sudah baca itu. Dia bolehnya apa? Terutama saudara atau orang lain? Ya termasuk saudara, termasuk keluarga. Kalau yang orang lain kan? Orang lain. Tapi ya kalau orang lain kadang-kadang yang nggak keluarga nggak. Ya, yang saya pernah dengar itu berkaitan dengan ini apa? Ada ciong itu loh. Lah yang ciong itu namanya ciong. Iya. Jadi kamu ciongnya itu apa kaitannya? Kalau misalnya sial, kembali sial, maka ada yang terus kemudian ditali benang merah itu. Jadi kalau orang yang diikat benang merah itu untuk menghindari ciong. Dari sialnya itu. Ya ciong itu kan sial, tahu. Ya bahasanya. Nah, itu maksudnya itu sebenarnya benang merah itu. Kalau tapi kan banyak orang kayak ya pokoknya ikut aja. Iya kan? Pokoknya itu saja. Seperti orang Jawa kalau pergi ke apa itu layar, sama aja itu naruh uang, terus kemudian ngambil beras, itu toh yang ada kunyitnya sama beringo berwena itu dikeras-keras gini sudah. Orang semua berbuat begitu dan dia tidak ngerti apa maksudnya. Apa maksudnya tidak boleh? Ya orang kan hanya mikirnya,
supaya nggak kena sawan. Padahal bukan itu maksudnya. Yang dimaksud sawan itu sebenarnya kan kalau kita pakai delingo, bengle, terus kunyit itu begini-gini itu kalau kita nyentuh jenazahnya kemudian ada bakterinya, nah itu kita terbebas dari itu karena delingo, bengle, kunyit itu antireaktif, antioksidan. Sebenarnya itu. Berarti bisa diganti hand sanitizer mau sekarang? Kenapa? Bisa ganti hand sanitizer. Iya. Kan udah mulai. Tingkatnya. Kalau sekarang mas, ya. Iya. Kalau dulu kan masih orang habis dari layar itu nggak boleh masuk pintu lewat depan. Karena dulu kamar mandi itu selalu di belakang. Sehingga orang cuci tangan, cuci kaki, Depan rumah, depan pintu. cuci muka, lalu masuk ke dapur. Dapur itu lalu di dapur apa? Digarang kakinya, tangannya, supaya kalau ada bakteri yang ikut mati. Itu sebenarnya itu. Belum ada Bukan sawan-sawan itu tadi. Yang dimaksud sawan ya itu. Tapi kalau orang cek itu loh, begitu pulang dari kuburan itu ngelangkahi itu loh. Ya benar, memang benar itu. Kayak steril mau. Itu karena untuk itu mematikan. Itu melangkahi gigi. Kalau ini mau untuk benang merah itu kalau di Bengkulu yang saya tahu dan yang pernah ini itu sebenarnya digambarkan untuk ucapan terima kasih gitu. Dan untuk bersihan itu karena kita nih baliknya dulu itu dipasang biasanya disediakan ember berisi air, ada jeruk, ada maco. Nah itu yang biasanya untuk diganti juga. Ya itu maksudnya sebenarnya kan ini kan kearifan lokal yang diambil di tengah masyarakat, dibawa, diteruskan. Tapi sayangnya bahwa tidak ada katekisenya. Itu yang hilang, sehingga orang tidak mengerti apa sih maksudnya. Makanya kan muncul cerita-cerita yang mungkin agak mungkin kalau orang-orang yang meninggal itu lalu membawa apa itu semangka, pasti kan ada semangka. Ada. Nah itu kan kadang-kadang orang nggak mengerti kenapa ada semangkanya. Itu masih kurang Pak. Semestinya ada semangka. Piring ya? Uh, Piring yang pecahkan loh. Ya bisa itu, tapi yang biasanya ikut itu semangka. Kalau tidak piring itu sebenarnya rotan. Jadi ada semangka, ada rotan. Lalu kemudian masih ada lagi itu ayam atau air kelapa. Sebenarnya kelapa. Jadi itu kan mau mengatakan kalau piring pecah itu atau rotan itu sebenarnya kan mengatakan putus relasi secara jasmani putus. Lalu kemudian masih ada bulan ya sebenarnya. Terus jangan sampai kalau ini putus itu relasinya itu menjadi hilang kemanisannya. Maka ada semangka juga itu kan semangka kan manis rasanya. Lalu kemudian ditambahkan lagi itu supaya orang itu tidak ribut, tak manis keluarga itu, maka dibutuhkan air kelapa itu. Air kelapa kan simbol kemurnian. Jadi harus tetap punya hati yang murni. Nah, yang kayak gini-gini kan nggak pernah diterangkan, Pak. Yang kemarin saya dapat dari Romo, yang masalah cerita semangka. Jadi dalam forum sudah saya sampaikan, kalau saya dapat dari katekis dari gereja, simbol dari semangka ini adalah untuk meninggalkan hal-hal yang manis dari yang meninggal gitu. Nah yang lain-lain belum. Biasanya memang ada rotan dan rotannya pada waktu itu diputus. Maksudnya kan relasinya itu
putus pada saat itu, tapi harus tetap dijaga supaya tetap manis, supaya orang tetap punya hati yang murni, supaya tetap manis. Kalau saudara kita yang Kristen tidak. Kenapa?